Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Prastija, NIM A1C11945 dari kelas reguler A 2019, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Adapun video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah Kimia Organik 2. Untuk soal yang pertama, menurut saya pada reaksi tersebut keduanya membutuhkan gugus pergi yang cukup baik. Pada reaksi SN2 ini membutuhkan nukleofil yang baik, dan pada reaksi E2 ini membutuhkan basa yang baik. SN2 dan E2 ini bereaksi pada keadaan yang sama, dan pemenang dari bersaingnya reaksi ini ditentukan oleh derajat percabangan dari alfa dan beta serta dari ikatan nukleofil maupun dari basa tersebut. Nah, ketika percabangan dari alfa dan beta ini meningkat dan basa yang sangat kuat, maka pemenangnya adalah reaksi E2. Sedangkan jika nukleofilnya itu meningkat, maka pemenangnya adalah reaksi SN2. Untuk yang selanjutnya yaitu jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Nah, perlu kita ketahui ester adalah salah satu senyawa organik yang sangat berguna, dapat diubah menjadi aneka ragam senyawa lain. Ester ini adalah suatu senyawa organik yang terbentuk melalui pergantian satu atau lebih atom hidrogen pada gugus hidroksil dengan suatu gugus organik. Ester diturunkan dari asam dengan mengganti gugus OH dengan gugus OR. Ester dibuat dengan mereaksikan alkohol ataupun fenol dengan asam karboksilat kemudian direflux. Nah, pada ester ini akan terjadi reaksi esterifikasi, yang mana reaksi ini sangat reversibel lambat. Tetapi bila menggunakan katalis asam seperti asam sulfat dan asam klorida, kesetimbangan akan tercapai dalam waktu yang cepat. Selain dibuat dengan menggunakan asam karboksilat, ester juga dapat diperoleh dengan mereaksikan suatu klorida asam atau suatu anhidrida asam dengan alkohol ataupun dengan fenol. Reaksi pembuatan ester ini dari asam klorida dan anhidrida asam mengikuti pola umum dari suatu reaksi. Jika suatu ester direaksikan dengan suatu alkohol, maka akan diperoleh ester baru dan alkohol baru. Nah, reaksi ini disebut dengan reaksi transesterifikasi yang dapat berlangsung dari suasana asam dan basa. Selanjutnya untuk jawaban nomor 3, amida umumnya dibuat dengan jalan mereaksikan asam dengan amina, amonia, amina monosubstitusi atau amina disubstitusi. Senyawa amida kurang reaktif dibandingkan dengan klorida asam, anhidrida ataupun dengan ester, sehingga memerlukan kondisi yang lebih kuat untuk melakukan hidrolisis senyawa amida. Amida dapat direduksi dari LiAlH4 menghasilkan amina. Pada reaksi reduksi terjadi perubahan dari gugus karbonil amida menjadi gugus metilena. Selanjutnya untuk jawaban 4, anhidrida asam karboksilat dapat disintesis dari 2 molekul asam karboksilat dengan penghilangan air. Karena reaktivitasannya yang tinggi, turunan asam karboksilat ini sangat berguna dalam sintesis senyawa organik yang lain. Anhidrida asam asetat digunakan dalam proses asetilasi karena lebih reaktif dibandingkan dengan asam karboksilat. Hal ini dikarenakan
ion dari karboksilat pada anhidrida asam. Anhidrida asam asetat merupakan leaving group yang lebih baik dibandingkan dengan gugus OH pada asam karboksilatnya. Elektrofilitas C karbonil pada anhidrida asam juga lebih besar daripada elektrofilitas C karbonil asam asetat, sehingga molekul anhidrida asam ini lebih reaktif dan sintesis paling efisien.